Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara. Dan sudah 53 hari atau 54 hari atau 55 hari, sampai saat ini kondisinya baik-baik saja pimpinan. Istri bahagia, kita bahagia, semua tidak ada gangguan medis yang saya alami. Ketampanan juga tidak berkurang sama sekali. Tapi saya kok terganggu sama pelarangan riset itu loh, pimpinan. Kok kita jadi seolah-olah benci riset, anti riset? Nah, tapi kalau kita tidak boleh riset itu gimana ya? Kita cuma gemar dengan kata risetnya, tapi kenapa kita takut terhadap riset? Ini kan yang membuat surat itu KSAD, Menkes, BPOM. Hubungannya Kepala Staf Angkatan Darat sama riset apa ya? Jadi Komisi 7 yang begitu sangat mendukung program pengembangan vaksin Nusantara ini, saya sangat salut karena tadinya saya merasa dalam kesendirian. Jadi mudah-mudahan nanti dukungan ini bisa terwujud dengan legalitas untuk uji klinis 3. Karena rasanya saya klinis kok dilarang itu baru terjadi di sini, di Indonesia. Dan ya mudah-mudahan rasa gamang saya bisa hilang karena teman-teman Komisi 7 ini bisa betul-betul support. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang kami kompilasi saja karena hampir sama, mengenai bagaimana tadi kalau vaksin Nusantara ini menghadapi mutasi virus. Gampang sekali, hanya butuh 8 hari, antigennya saya ganti. Kan itu antigen itu adalah rekombinan. Jadi dari spike S kita tinggal lihat dia mutasi mana, ya tinggal kita gabung-gabung aja. Tadinya broad spectrum, tinggal kita tambahi dari mutasi kayak sekarang Inggris, India maupun juga Afrika Selatan. Dan sekarang yang sedang saya pesan untuk antigennya untuk uji klinis 3 itu termasuk 3 varian itu sudah saya masukkan. Jadi mudah-mudahan kalau nanti diizinkan uji klinis 3, saya kan juga harus minta SAS untuk supaya dia bisa masuk Indonesia, rekombinan antigennya itu untuk saya bisa gunakan untuk uji klinis 3 kalau diizinkan dilakukan di Indonesia. Ya. Karena uji klinis 2 itu nilainya mahal sekali. Kalau itu sudah selesai, itu nilai mahal itu bukan dalam arti uangnya, tapi nilai dari ilmiahnya itu luar biasa, yang orang lain tinggal ngadop aja langsung loncat ke uji klinis 3. Negara manapun bisa, tinggal minta lisensi dari kita. Nah, untuk distribusi, tadi ada pertanyaan distribusi ke daerah mana. Ya simpel sekali, yang didistribusikan hanya box ini, mana perlu cold chain, mana perlu enggak. Jelas itu sangat simple. Kemudian kalau ada pertanyaan produksi massal, ya bisa kita lihat barangnya hanya seperti ini, plastik-plastik. Mungkin di pasar Gembrong juga kadang-kadang bisa ditemukan. Tapi artinya yang penting quality controlnya kita bikin. Artinya apa? Kita pun nanti kalau mengekspor, ya diekspor hanya ininya. Dan yang kedua yang diekspor apa? Pengetahuan kita. Jadi tenaga-tenaga kita yang sudah bisa bikin ini melatih tenaga-tenaga di negara lain maupun di negara lain maupun di daerah kita sendiri yang terpencil. Alangkah eloknya orang-orang kita bisa melatih di negara maju yang katanya lebih maju. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat baik. Kita bisa mengekspor barang dan kita bisa mengekspor pengetahuan, kita dapat 2 hasil. Devisa dalam bentuk box calon vaksinnya, dan devisa pengetahuan dalam bentuk kita bisa berbagi ilmu dan pengetahuan. Itu menurut saya akan membuat hubungan dengan semua negara akan menjadi lebih baik. Kalau kemampuan produksi massal, bisa dibayangkan produksi seperti ini, UMKM pun bisa langsung ikut serta. Paling yang kita harus siapkan antigen dan tadi cairan yang tadi masih sebagian ada yang saya import. Tapi itu pun kalau jumlahnya kemudian besar, tidak menutup kemungkinan kita bisa minta lisensinya untuk dibuat di Indonesia. Alangkah indahnya kalau kita bisa mendatangkan devisa, bukan mengeluarkan devisa. Kemudian
Untuk tadi ada bergabung tidak, dan itu tidak ada persoalan. Yang penting menguntungkan untuk percepatan apa tidak. Kalau itu justru menghambat, untuk apa? Kalau pengetahuan secara ilmiah jelas sama, semuanya adalah etik, kemudian publikasi, itu hal yang simple. Ya, kalau dilihat citation saya sudah di atas 1000 kalau boleh dilihat. Ya, artinya dikutip apa yang pernah kita tulis bersama-sama dengan teman-teman yang lain sudah di atas 1000, itu jumlah yang sangat besar citation index saya. Itu artinya kita sudah terbiasa untuk publikasi dan terbiasa, tinggal nanti reviewernya. Kita mau terindeks Scopus juga, yang Scopus bagaimana? Yang kualitas Q1, Q2 atau Q3 itu sangat penting. Jadi kalau mau yang paling top ya Q1. Dan itu akan kita wujudkan. Kita tidak ragu-ragu untuk mampu melakukan itu. Karena kita sudah punya kemampuan menulis di Q1. Q1 itu tertinggi dari indeks Scopus. Ya. Jadi tidak main-main, tidak boleh kita mempermainkan ini seolah etik, tidak etik. Aduh, kita sudah kenyang untuk riset. Ya, kenyang untuk riset. Cuma kita mohon kalau bisa, mosok sih ada kendala untuk uji klinis 3 aja harus tidak boleh, itu yang menurut saya agak melukai hati. Dan saya juga tetap ingin bertahan bisa saya kerjakan di Indonesia, tidak dipindahkan ke negara lain. Karena sangat simpel, saya tadi cara membuatnya, mosok di negara lain tidak bisa membuatnya, sangat simpel akan bisa dibuatnya. Yang saya inginkan hanya satu, cita-cita saya bolehlah melalui rapat dengar pendapat kali ini di Komisi 7 bisa mencetuskan, mendorong untuk tidak menghalangi. Itu aja yang saya inginkan. Sehingga legalisasi untuk kami melakukan uji klinis 3 itu legal. Siapapun kalau namanya riset itu, kalau pada manusia namanya uji klinis. Nah, dan itu bisa dikerjakan kapan saja. Cuma begitu ada peraturan yang itu, saya harus taat. Saya harus betul-betul tunduk karena itu aturan negara. Cuma ya agak menggelitik di hati saya dari sanubari saya. Kalau masalah anggaran, jujur saya tidak perlu anggaran karena saya lihat Komisi 7 aja udah pada mau urunan. Itu besar sekali, ya. Saya tidak butuh anggaran dari negara. Yang saya butuhkan adalah goodwill, political will. Apa yang mau dilakukan? Mau tidak keluar anggaran kok, maksud mengeluarkan aturan untuk menghalangi. Untuk apa? Kecuali vaksin ini menimbulkan kematian, penderitaan dan sebagainya. Saya sendiri sudah merasakan dan anak istri saya. Artinya apa? Saya sudah siap melakukannya dan saya sudah tahu, yakin. Kalau Pak Adrian ikut, itu kan saya anggap orang lain. Tetapi kalau istri itu bagian hidup saya, anak bagian hidup saya, itu menurut saya sebuah hal yang keyakinan kita bahwa vaksin itu aman, dan hasil dari uji klinis 1 dalam 6 bulan saya dapat